Halo teman-teman, selamat datang di Ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB UNDI, akan menyampaikan materi limited dividend variable, khususnya berkaitan dengan keterbatasan atau kelemahan linear probability model yang ketiga, yaitu pernyataan error terdistribusi tidak normal. Ya, jadi sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa kelemahannya ada probabilitas melebihi interval, kemudian masalah heterosidastisitas, dan yang ketiga adalah error ya, tidak terdistribusi normal. Oke. Nah, kenapa error tidak terdistribusi normal? Nah, karena si Y itu sendiri adalah beta X seperti ini plus epsilon I, sehingga kemungkinan besar untuk meraih error ini juga sama, ya, yaitu errornya bersifat diskret. Ya. Errornya diskret. Cuma kenapa errornya diskret? Ya, kalau misalnya kita menggunakan aturan Y sukses, ya seperti di video sebelumnya, maka berapakah errornya sekarang? Maka kita substitusi sama dengan satu ke sini, berarti satu sama dengan beta x plus error i, sehingga error i itu sama dengan satu dikurangi beta x itu sendiri. Ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau y-nya sama dengan 0? Berarti di sini 0 sama dengan beta x plus epsilon i. Okay. Dan kita bisa dapatkan EI sama dengan min beta X seperti ini. Okay. Nah, artinya kita akan punya dua area, apa namanya, batasan bawah dan batasan atas. Nah, sekarang kita gambarkan ini ke dalam uh, distribusi normal. Ya, kenapa pada akhirnya dia tidak terdistribusi normal? Oke. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam dua interval seperti ini, interval, sorry, interval ini. Nah, misalnya saya punya satu min beta X seperti ini. Nah, mungkin dia ada di ruas kanan ya, ada di sini. Satu min beta X. Dan yang sebelah kiri adalah di seperti ini. Min beta X seperti ini. Jika kita memaksakan dia untuk menjadi simetrik, ya saya pikir seharusnya adalah kalau lawannya min beta X harusnya adalah plus beta X. Tapi di sini tidak. Justru yang terjadi adalah satu min B ini. Sehingga dalam hal ini error dia mungkin tidak terdistribusi normal karena skewness-nya lebih besar ke kiri. Kan? Kira-kira begitu. Ini salah satu alasan. Yang ketiga, kenapa kemudian error pada sampel kecil itu kemudian uh, bisa menyebabkan regresi LPM itu pada akhirnya adalah tidak blue. Ya, okay. Tidak blue. Anda ingat best linear unbiased estimator. Ya. Nah, ini terjadi pada sampel kecil. Ya. Ya. Pada sampel yang kecil itu, pada akhirnya distribusi yang kita gunakan adalah distribusi binomial. Mungkin begitu. Ya kan? Nah, oleh karena itu, ya, teman-teman semuanya harus menggunakan sampel yang cukup besar untuk bisa menggambarkan kondisi asimptotik tersebut. Tapi perlu diingat, kondisi error yang tidak terdistribusi normal ini bukan berarti menyebabkan hasil estimasi kita lantas kemudian unbiased. Karena untuk memenuhi unbiased itu artinya kita harus memenuhi asumsi MLR1 sampai dengan MLR1 sampai dengan MLR5. Nah, silakan Anda sebutkan MLR1 dan MLR5 ini ke dalam catatan Anda. Nah, kenapa ini tidak apa namanya perlu kita perhatikan begitu?
karena dia ada di MLR6 ya. Tapi perlu diingat Anda butuh yang namanya sampel besar. Jadi ini sebagai solusinya adalah Anda butuh ya kan, sampel yang banyak ya. Kenapa Anda butuh sampel yang banyak? Sebab dengan banyaknya sampel tersebut kita bisa memanfaatkan asimptotik tersebut ya kan, sehingga pada akhirnya ini asumsi asimptotik ini dipenuhi. Sehingga pada akhirnya hasil estimasi kita nanti menjadi blue. Ya. Nah, oke, jadi ini tadi MLR ini adalah unbiased kalau dia terpenuhi, ya kan? Maka unbiased, ya. Jadi sampai MLR 5 saja cukup. Tapi kalau Anda ingin melengkapkan menjadi best linear estimator, maka Anda perlu memastikan error itu terdistribusi normal. Nah, ini semua adalah pembuktian secara matematis, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini semuanya adalah matematis. Oke. Nah, bagaimana pembuktian untuk statistik sekarang? Gitu ya. Jadi pembuktian secara statistik, Anda bisa menggunakan ini yang ukuran kedua ini berarti adalah uji normalitas. Oke. Uji normalitas itu kaidah hipotesisnya adalah H0 itu adalah errornya, gitu ya, itu harus sama dengan 0. Sementara H1-nya adalah error, kan, sama dengan 0. Artinya di sini menginformasikan bahwa terdistribusi normal, terus yang di sini adalah tidak terdistribusi normal. Nah, Anda biasanya nanti akan menggunakan probabilitas chi-square untuk menentukan nilai error itu tadi. Ya, jadi ini hasil hasil kesimpulannya berarti di sini ada ekspektasi kesimpulan. Ekspektasi kesimpulannya Anda bisa menggunakan aturan H0 tidak ditolak. Kalau H0 tidak tolak artinya error terdistribusi norm. Nah, untuk itu nanti maka p-value daripada chi square itu harus lebih besar dari alpha. Ya. Nah, ini kita dapatkan kapan? Setelah kita melakukan prediction residual. Jadi tahapannya adalah predik residualnya. Kemudian nanti Anda akan dapat p-value-nya berapa. Itu ya, teman-teman semuanya. Jadi secara statistik dan secara matematis melengkapkan kondisi atau informasi bahwa limited dependent variable dalam konteks ini section linear probability model, apakah ya kan errornya terdistribusi normal atau tidak, ya. Harapan kita adalah errornya terdistribusi normal. Namun jika tidak terdistribusi normal, maka Anda bisa menggunakan penambahan sampel tersebut sehingga pada akhirnya sampel Anda memenuhi asimptotik. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan keterbatasan-keterbatasan di dalam linear probability model. Kita lanjutkan pada video asinkronus non-discrete model. Terima kasih.